periode 2021 sampai 2025. Ini adalah latar belakangnya, yaitu pasar modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme penghimpunan dana dan alokasi investasi ke sektor produktif. Di Indonesia, perkembangan pasar modal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah investor domestik serta nilai transaksi saham. Dalam konteks investasi saham, salah satu indikator utama yang menjadi perhatian investor adalah return saham, yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh dari aktivitas investasi. Return saham mencerminkan kinerja investasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi makroekonomi maupun kinerja internal perusahaan. Di sini ada fenomena dari GCG-nya. Fenomena penelitian menunjukkan bahwa GCG, OA dan CR tidak bergerak searah dengan return saham. Hasil penelitian terdahulu juga tidak konsisten dan belum banyak penelitian menguji ketiga variabel secara simultan pada perusahaan kecil 45 periode terbaru, yaitu 2021 sampai 2025. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama adalah apakah GCG yang dilihat melalui kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan kecil 5 di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2005. Yang kedua ada apakah return on asset atau ROA berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan kecil 45 di Bursa Efek pada periode 2021 sampai 2025. Yang ketiga ada apakah CR berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan HJ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Dan yang terakhir adalah apakah GCG, ROA dan CR secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan HJ45 di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh GCG yang dilihat dari kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen terhadap return saham pada perusahaan HJ45 di BNI pada periode 2021 sampai 2025. Yang kedua ada untuk mengetahui dan menganalisis apakah ROA berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan HJ45 di BNI periode 2021 sampai 2025. Yang ketiga ada untuk mengetahui dan menganalisis CR berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan HJ45 di BNI periode 2021 sampai 2025. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh GCG, ROA dan CR secara simultan terhadap return saham di perusahaan HJ45 periode 2021 sampai 2025. Yang selanjutnya ada kajian teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Kajian teorinya ini, penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori agensi dan teori sinyal. Dalam konteks perusahaan HJ45, konflik agensi dapat mempengaruhi keputusan keuangan dan berdampak pada return saham. Sedangkan teori sinyal digunakan untuk menjelaskan
Bagaimana variabel-variabel independen yang diteliti berfungsi sebagai sinyal bagi investor di pasar modal. Sini ada kerangka berpikirnya. Dan selanjutnya dari hipotesis itu adalah A1 GCG berpengaruh positif di sini ada hipotesisnya yaitu H1 GCG berpengaruh positif signifikan terhadap return saham pada perusahaan LC 45 di BI periode 2021 sampai 2025. Yang keduanya OA berpengaruh positif signifikan terhadap return saham perusahaan LC 45 di BI periode 2021 sampai 2025. H3-nya likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap return saham perusahaan LC 45 di BI periode 2021 sampai 2025. Dan yang terakhir H4-nya GCG, ROA, dan CR secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap return saham perusahaan LC 45 di BI periode 2021-2025. Selanjutnya ada tempat penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian sekunder berbasis data dokumentasi, sehingga tidak dilakukan di lokasi fisik perusahaan secara langsung. Pengambilan data dilakukan secara daring melalui website resmi BI. Dan di sini ada metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan dokumentasi. Pengujian hipotesis dilakukan secara statistik menggunakan analisis regresi linear berganda yang didahului dengan serangkaian uji asumsi klasik. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di indeks LC 45 di BI periode 2021 sampai 2025. Ya, secara keseluruhan terdapat 45 perusahaan yang menjadi anggota indeks LC 45 pada setiap periode evaluasi. Di sini ada sampelnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pervasive sampling. Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan di indeks LC 45. Dengan periode pengamatan selama 5 tahun, total data yang diperoleh mencapai 40 laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Sumber-sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh KAP dari seluruh perusahaan sampel yang tergabung dalam indeks LC 45 di BI periode 2021 sampai 2025 yang diakses melalui website resmi BI. Yang kedua adalah laporan tata kelola perusahaan yang dipublikasikan oleh masing-masing emiten melalui website BI. Yang ketiga ada data harga saham historis dan data dividen tunai yang diperoleh melalui fitur data historis BI dan Yahoo Finance. Dan yang terakhir ada data kepemilikan efek oleh pihak manajemen yang bersumber dari KSEI melalui website sebagai data pendukung verifikasi kepemilikan manajerial. Selanjutnya ada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan software IBM SPSS versi 26. Berikut tahapan analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan
Hasil dari